Iya, siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jawab salam, saya doakan mudah-mudahan Allah berikan padanya rezeki yang berlimpah penuh berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya saleh dan saleh dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi. warahmatullahi Pagi wabarakatuh. ya. Baik, Malam. teman-teman semuanya. Beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2017-18 ya, saya berkenalan dengan seorang face reader namanya Risnaldi Sukumbang. Saya pengen belajar banget dengan beliau bagaimana cara menganalisa kepribadian seseorang dari wajahnya gitu ya. Cuma memang beliau punya kendala di sertifikasi ya yang saya inginkan gitu. Saya sudah sampaikan Pak Devo juga gitu ya. Beliau juga seorang otodidak belajarnya. Jadi kalau nanti saya buka kelas, nah, sulit untuk mempertanggungjawabkan gitu Pak Devo ya. Lalu Iya, kemudian ketemu juga dengan orang kesayangannya Pak Khairul Tanjung. Kebetulan beliau bos saya di Primagama. Beliau ini juga seorang fast reader, belajar juga dari buku dan beberapa orang trainer waktu bekerja di McD di Timur Tengah gitu ya. Tapi sekali lagi nggak bisa juga memberikan sertifikasi. Sehingga kemudian masuk di masa-masa COVID, ketemu Pak Devo. Pak Devo ini reseller saya juga gitu, guru saya juga. Seperti itulah ya, kita saling berguru satu sama lain. Nah, taunya dulu Pak Devo itu seorang tarot reader aja gitu ya. Tapi rupanya juga seorang nomi expert gitu. Nah, muncullah kemudian keinginan untuk berkolaborasi bersama, bikin ngangkat tema rencananya rupanya kamu jahat gitu ya, atau rupanya kamu tidak sebaik yang kita duga. Nanti mau dibuat dalam beragam disiplin ilmu. Saya misalnya untuk handwriting analisisnya dan statement analysis, Pak Devo untuk fisionominya dan sebagainya gitu ya. Eh, Sehingga kemudian berlalu berapa tahun nih Pak Devo? 3 tahun ya, sampai ya, hari ini. ya. Dan hari ini ya kita akan mulailah rintisan-rintisan awalnya. eh, Ilmu yang sangat menarik, sangat jarang sekali. Ya, makanya saya bilang sampai agak hiperbolis ya, menggegerkan jagat maya gitu ya. Karena memang jarang sekali. Dan tanya Pak Devu nanti, ketika teman mau ngambil sertifikasinya, ya misalnya dari Paul Ekman, itu masih close ya Pak Devu ya, masih di close Masih di sampai hari close. ini. Masih di close hari ini. Jadi, alhamdulillahnya Pak Devu sudah menyiapkan dirinya pada malam hari ini untuk berbagi kepada kita semuanya tentang apa itu fisionomi, lalu bagaimana cara menganalisa wajahnya, mau lihat dari apanya gitu, mau matanya, telinganya, hidungnya dan sebagainya. Eh, Kita berikan kesempatan ini, kesempatan yang luar biasa di tengah guyuran hujan yang rintik-rintik di Bekasi ini di tempat saya, menambah kesyahduan kita di malam hari ini gitu pakai bahasanya Pak Depu. Baik teman-teman semua, kita berikan applause yang meriah untuk Pak De Fuad Hasan. Tepuk tangan yang meriah buat beliau gitu. Silakan Pak Depo. Ya, ya, terima kasih. Boleh share screen? Dibantu untuk share screen-nya. Nah, oke. Selamat malam sahabat-sahabat sekalian. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Coach. Sehat. Alhamdulillah sehat. Yang menjawab insya Allah Alhamdulillah. tambah Sehat. kesehatannya, Sehat dan ditambah kaya raya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. ditambah rezekinya. Mumpung lagi hujan ini. Amin. Iya. Ini kita santai aja ya, makanya tadi saya membiarkan anak saya seliweran. Karena biasa, kalau saya ketika membawakan sebuah kelas, saya nggak pernah yang namanya kelas itu serius. Jadi saya memohon dengan sangat kalau memang Anda pengen dapat nilai lebih dari sesi pre-class kita, bukan pre-class sebenarnya, kita adalah fun game sebenarnya.
tentang freestyle fisiognomi, silakan Anda on cam. Tuh, asik ya. Kenapa harus on cam? Karena kita akan menggunakan satu pendekatan yang asyik untuk memperkenalkan apa sih fisiognomi, apa sih kemudian freestyle fisiognomi, apa bedanya dengan face reading gitu. Loh, kok emang ada bedanya antara face reading dengan fisiognomi? Nah, kita akan membedah salah satunya di malam hari ini. Oke, next slide-nya. Next. Oke, nggak apa-apa. Yang lagi ada halangan nggak masalah. Next slide-nya, Coach Rino. Sebelum kita mengenal freestyle physiognomy, izinkan saya untuk memperkenalkan diri bahwa tak kenal maka ta'aruf katanya. Bahwa ketika kita berhadapan sama orang yang penting adalah kenal dulu. Kenal itu adalah satu tahapan menuju sayang. Perkenalkan, nama saya adalah next slide. Nama saya adalah Fuad Hasan Wirotomo Salman. Saya adalah seorang expert di bidang fisiognomi karena kebetulan saya merupakan orang yang belajar freestyle atau belajar ilmu fisiognomi ini kebetulan dari tahun 2000 sampai detik ini gitu. Belajarnya dari berbagai madhab. Madhabnya kan ada beberapa tuh. Ketika bicara tentang fisiognomi, ada yang kemudian madhabnya madhab barat, ada yang kemudian madhab timur. Madhab timurnya sendiri pun beda-beda. Ada yang madhabnya dari Arab, ada yang kemudian madhabnya dari timur, ada yang madhabnya dari Cina. Kok madhab kesannya kok kayak gitu banget? Ya udah, aliran. Di barat pun sama, di barat pun ada yang modern, ada yang kemudian ancient, kuno. Nah, sebelum kita mengulik itu semua, izinkan saya memperkenalkan diri lebih jauh. Saya adalah seorang bapak muda kelahiran 86 dengan lulusan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jurusannya hukum dan hukum Islam. Jadi kalau Anda bertanya, ini sesuai dengan kaidah keislaman atau enggak? Saya pastikan iya, gitu kan ya. Next slide, Coach Rina. Kita cepet aja untuk perkenalan saya. Ini penting gak penting? Nah, keseharian saya adalah sebagai full-time hipnoterapis di Gria Astri Therapy Center Pondok Gede yang insya Allah sekarang 3 bulan lagi akan pindah lokasi di Villa Nusa Indah karena kontrak eh, tempat terapinya akan habis. Itu ceritanya. Curhat dikit boleh. Saya adalah seorang profesional trainer di beberapa lembaga yang lagi-lagi membawakan tentang ilmu fisiognomi, hipnosis, hipnoterapi, dan NLP. Nah, kebetulan saya sama Coach Rino saat ini lagi nempel banget sayanya untuk memperkenalkan fisiognomi, profiling, NLP, dan lain sebagainya. Next. Pengalaman saya sendiri ada macam-macam, tapi itu nggak penting lah ya, ini adalah hiasan aja. Jadi ada beberapa sertifikasi yang sudah saya ambil, termasuk di kelasnya Paul Ekman di tahun 2016-2017-an lah. Di antara sekitaran itu. Bahwa ketika kita belajar itu harus memang sama ahlinya. Supaya apa? Supaya dasar keilmuan kita tuh jelas gitu. Bahwa setiap apa yang kita katakan ketika itu berdasarkan pengalaman atau berdasarkan ilmu dari gurunya langsung, maka girohnya beda. Semangatnya beda, antusiasmenya beda, role play-nya juga beda. Nah,
Bicara tentang role play, saya akan menjelaskan hari ini adalah tentang yang namanya freestyle physiognomy. Freestyle physiognomy apa bedanya dengan yang lain? Next. Coach Rino. Ini beberapa klien saya. Next. Kita cepet aja. Ini hanya sekedar basa-basi. Penting nggak sih basa-basi? Ini karena saya pengennya interaktif ya. Penting nggak sih yang namanya basa-basi, Bapak Ibu? Stop. Penting. Kira-kira dalam dalam mengamati seseorang atau berkomunikasi sama seseorang, penting nggak sih yang namanya basa-basi? Boleh. Penting, Kita Master. interaktif aja. Boleh. Ayo. Penting nggak? Apa pentingnya? Oh, gelap sih kan. Karakter. Apa pentingnya basa-basi? Ke karakter. Sebagai perkenalan, Master, untuk mengetahui apa karakter awal atau apa tentang lawan bicara kita itu, Master. Iya, betul. Untuk mendapatkan impresi atau kesan pertama dalam mengenal kepribadian orang lain. Nah, ternyata yang namanya fisionomi bukan hanya kita bicara tentang wajah dan karakter dalemannya kayak gimana orang itu enggak, orang itu baik atau enggak kayak gitu. Lebih luas daripada itu. Salah satunya adalah kita bisa tahu orang itu karakternya bagaimana dari kesan pertama yang ditimbulkannya. Kok gitu? Makanya saya meminta Anda untuk on cam. Kenapa? Karena bisa Anda mengamati. Silakan Anda mengamati orang yang ada di sekitar Anda atau orang-orang yang ada di layar ini. Kira-kira kesan pertama Anda terhadap orang-orang yang diamati sama Anda itu apa? Sebagai contoh untuk kesan pertama. Saya melihat Pak Pijat Malongbong tipikalnya orangnya kok terkesan murah senyum ya. Iya. Berarti dia orang yang baik hati. Dimintain tolong apa aja bisa. Orang mengatakan bahwa itu kan belum tentu benar. Makanya kalau kita ingat yang namanya persidangan Jessica, itu ada satu episode di mana ahli fisionomi masuk dalam persidangan. Yang dibedah adalah kesan pertamanya orang atas diri Jessica Wongso. Di situ ahli fisionomi mengatakan bahwa Jessica ini adalah orang yang cenderungnya mudi dan manipulatif gitu katakan. Tapi kemudian dibantah oleh yang lain bahwa sampai ada yang mengatakan ilmu freestyle fisionomi begini begitu, ada yang mengatakan ilmu yang usang, tidak ada dasar jurnalnya dan lain sebagainya. Padahal apapun yang dianalisa berdasarkan ilmu pseudoscience itu semakin ke sini data dan jurnalnya itu makin banyak. Jadi update terus. Setiap ada perkembangan diupdate. Nah, ini yang menjadi menarik. Dan kita malam hari ini kita akan belajar satu pembelajaran yang sangat menarik. Apa itu? Tentang apa dan bagaimana fisiognomi melihat sebuah fenomena ajaib bernama kemiripan dan kesamaan. Tapi sebelumnya, kalau bicara tentang sejarah fisiognomi ada yang mengatakan itu adalah warisan dari orang-orang Yunani kuno. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah warisannya Aristoteles. Ada yang mengatakan kalau dari sisi Arab mengatakan ini adalah ilmu yang dikembangkan Ibnu Ar-Razi. Terus orang Cina mengatakan itu adalah
kaitannya dengan ilmu-ilmu dari Lao Tse, gitu. Ahli perang dan lain sebagainya. Betulkah itu semua? Next. Ternyata apa yang dikatakan semua orang tentang fisiognomi itu sendiri itu benar. Kenapa? Karena ternyata berdasarkan sejarah, fisiognomi itu ada dua aliran besar, aliran timur dan barat. Aliran timur itu apa? Aliran yang melihat seseorang secara holistik. Jadi kita bisa tahu nih, ngelihat wajahnya orang, ngelihat penampakannya orang, kita bisa tahu orang ini lagi sakit. Orang ini lagi sakit bagian mana? Orang ini lagi nggak nyaman karena apa? Putus cinta, nggak punya uang. Dan itu ternyata bisa dilihat dari fisiognomi. Tapi dengan pendekatan Eastern physiognomy, Chinese physiognomy. Saya punya kenalan seorang Chinese yang mendalami tentang Chinese physiognomy yang mengatakan bahwa bahkan dari wajah itu kita bisa tahu loh, dia jarak umurnya sampai zona kematiannya berapa lama. Saya tahu, tapi kalau praktek ngeri. Karena saya pernah praktek dan itu benar gitu. Makanya freestyle physiognomy itu sebenarnya adalah jalan saya untuk mencari titik aman sebenarnya. Biar nggak terlalu dalam untuk menganalisa orang. Kalau dalam boleh. Makanya kemudian saya bilang sama Coach Rino, Coach, ini saya sampai loh ke level trainer. Karena di level trainer diajarin, ini nanti jaraknya sama kematian tinggal berapa menit, tinggal berapa tahun. Kelihatan. Tapi kita nggak sampai ke sana dulu. Ada fenomena ajaib bernama kemiripan dan persamaan. Yang malam hari ini kita bisa praktekkan langsung. Jadi garansi saya adalah setelah Anda ikut seminar ini, minimal Anda punya satu kesaktian. Ini baru pre-class. Next. Baru pre-class, Anda udah saya garansi untuk mendapatkan satu titik kesaktian. Saya suka dengan kata sakti. Karena apa sakti? Kenapa saya suka dengan kata sakti? Karena dengan kesaktian Anda akan terlihat lebih keren dibandingkan yang lain. Kalau Anda merasa wajah Anda jelek, Like nih. Kita tunggu dulu ya, teman-teman semua. Halo, Pak De. dari ilmu fisiognomi barat maupun timur, apa yang dilihat? Yang dilihat fisiknya tentu saja. Fisiknya kita bisa tahu penyakit orang itu seperti apa. Terus kemudian aroma badannya. Terus kemudian suaranya. Terus kemudian setiap ekspresi detailnya dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa tahu rada rasa dari setiap orang itu dengan metode freestyle physiognomy. Tahunya gimana? Tahunya adalah dengan cara melihat secara detail orang yang ada di depan kita. Kita langsung praktek. Next slide. Prakteknya gimana nih? Prakteknya sederhana. Prakteknya sederhana. Anda yang ikut Zoom nih, Anda boleh melihat setiap orang dan ngecek perasaan Anda, kira-kira orang yang Anda lihat itu karakternya atau perasaannya atau apapun yang dirasakannya itu menurut Anda kayak gimana? Gitu. Boleh bebas. Misalnya boleh.
Pak Jayanto mau menganalisa siapa? Pakai perasaannya Pak Jayanto aja. Pakai perasaannya Pak Jayanto aja. Ini nanti saya bongkar rahasianya secara sederhana. Pak Jayanto silakan. Ini kan banyak nih yang ikut nih on cam nih. Pak Jayanto tinggal milih. Saya mau menganalisa nih mukanya Pak Anu. Menurut saya kok dia banyak masalah. Boleh, boleh, bebas. Biar hidup aja sesi kita, hidup ini. Makanya saya kalau Anda anteng tuh saya resah. Saya resah. Silakan Pak Jayanto memulai. Mau menganalisa siapa? Oke, terima kasih, Coach Fuad. Ya, Saya akan mencoba melihat-lihat muka dari Pak Habibie ya. ya, Menurut perasaan saya, Pak Habibie ini orangnya serius, keingintahuannya tinggi, dan malam hari ini Pak Habibie mendapatkan sesuatu yang baru, sehingga dari awal sampai menit ini beliau tidak lepas pandangannya kepada forum ini. Nah, ya. ini perasaan saya, Coach Fuad. Iya, boleh. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Habibie. Jayanto. Boleh dikonfirmasi sama Pak Habibie. Bener gak sih Pak? Kayak gitu Pak. Ini sebelum saya tembak nih Pak Habibie-nya nih. Siapa? Hampir ini sih emang Pak Jaya itu bilang emang agak tertarik dengan sesuatu ilmu yang baru gitu, ingin belajar dan ingin tahu, selalu ingin tahu aja satu hal-hal yang baru dalam yang kita pelajari itu merasa tertarik aja, termasuk juga dalam ilmu mengenali seseorang dari wajah ini. Makanya saya tertarik untuk mengikutinya gitu. Dan kayaknya emang dalam pekerjaan juga dalam pergaulan dan pekerjaan kita juga kan lebih bisa untuk mawas diri dan ngejaga diri kita juga gitu. Dan yang terpenting sih sebenarnya pengen tahu karakter kita sendiri itu seperti apa juga gitu. Biar kita juga bisa mengembangkan potensi yang ada di diri kita. Yang paling penting sih gitu. Ya dengan Mantap. kita berhadir di dalam forum silaturahmi kayak gini kan banyak 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 hal baru yang kita temui pastinya gitu. Makasih Pak. Ya. Wow. Bener kan? Bener kan? Analisa Pak Jayanto bener kan? Nah, rata-rata ketika kita bicara tentang menganalisa orang, ini baru kesan pertama ya. Kesan pertama adalah salah satu yang dipelajari dalam kelas freestyle physiognomy. Dalam ilmu freestyle physiognomy, kesan pertama adalah satu hal di antara banyak hal yang dipelajari. Dari penjelasan yang Pak Jayanto kan baru baru ngelihat Pak Habib. Tapi analisanya itu hampir dipastikan setengahnya benar. Kenapa begitu? Karena kalau bahasa anak TikTok itu adalah ada unsur resonate. Iya. Resonate itu apa? Resonate itu adalah ketersambungan. Ketersambungan yang kayak gimana? Ketersambungan yang akhirnya menjadikan Pak Jayitno itu suka kaget. Bahkan tadi dianalisa, ketika menganalisa terus kemudian dikonfirmasi sama Pak Habibie, beberapa kali Pak Jayinto kaget. Kok bener? Kok bener? Dan itu biasanya adalah sesuatu yang lazim ketika orang baru belajar awalan dari freestyle physiognomy. Kok analisa saya bisa benar? Ini adalah salah satu keajaiban dari ilmu-ilmu menganalisa, bukan hanya belajar tentang detail wajah. Detail wajah itu adalah satu level setelah kita menganalisa kesan pertama. Jadi ada beberapa tahap ketika kita menganalisa orang. Enggak ujuk-ujuk, oh menurut saya wajah Anda begini-begini, karakter Anda begini-begini. Enggak. Jadi kita ternyata kita semuanya punya modal gitu.
Permasalahannya kita mau ngupdate ini enggak. Salah satu alasan kenapa Coach Rino mengajak saya untuk memperkenalkan ilmu freestyle physiognomy adalah supaya kita semua nih yang ada di Zoom ini itu bisa update bahwa menganalisa karakter orang itu banyak macamnya. Coach Rino kelasnya banyak. Itu semuanya menganalisa karakter. Ketepatannya sama besar. Bahkan untuk Anda yang belum tahu karakter orang, saya tembak begini, Anda sudah bisa melakukannya. Kok bisa begitu? Jawabannya ada di kesan pertama. Dan ini yang menjadi menarik ketika kemudian kita bicara tentang freestyle physiognomy. Dari kesan pertama aja kita udah dapat banyak. Apalagi kalau kemudian kita meretelin wajahnya. Dan bedanya dengan freestyle physiognomy, boleh next slide, Coach Rino. Ya. Bedanya dengan freestyle physiognomy dengan yang lain adalah bahwa yang dianalisa sama freestyle physiognomy itu ternyata bukan cuma muka. Banyak elemen yang dianalisa. Tadi misalnya bau dan lain sebagainya itu dianalisa kita semua. Kenapa banyak yang dianalisa? Karena pada dasarnya fisiognomi barat dan timur itu beda. Dan freestyle fisiognomi itu adalah sebagai jembatan yang menghubungkan antara barat dan timur. Makanya saya mengatakan bahwa Anda sudah punya modal untuk menganalisa orang. Permasalahannya, Anda mau update itu enggak? Itu pertanyaan. Next. Kalau kita bicara lagi tentang yang mendasari freestyle physiognomy, ada beda jalur sejarah dan tradisi. Jadi ternyata freestyle physiognomy itu sendiri ketika dipelajari itu juga mempelajari tentang hakikat sejarah dan budaya. Artinya, ketika kita melihat seseorang dari wajahnya aja, kita bisa tahu budaya apa yang diterapkan dalam kehidupan keluarga besarnya. Budaya yang seperti apa yang kemudian lahir di masyarakatnya. Kebacanya dari mana? Dari muka. Gitu. Ternyata dari muka itu sendiri kita bisa tahu bahwa setiap orang dari wilayah yang berbeda itu punya karakter wajah yang berbeda. Dan latar belakang kenapa wajah mereka berbeda-beda adalah karena apa yang dilakukan sama mereka tuh berbeda. Makanya orang bule itu beda sama orang Indonesia. Kenapa? Budayanya beda. Mukanya beda. Ketika budaya beda, mukanya beda. Inilah yang kemudian menjadi penjelasan dari demografi. Antar wilayah itulah yang kemudian membedakan fisiognomi. Demografinya orang timur adalah demografi yang beneran holistik. Jadi ngelihat orang itu secara menyeluruh, budaya itu secara menyeluruh. Tapi kalau demografinya orang barat adalah melihat orang itu berdasarkan karakter kepribadiannya. Itu. Next. Dan ini semua itu dibahas di freestyle physiognomy. Kita membedah bukan cuma karakter orang, budaya orang itu kayak gimana tuh dibedah. Gitu. Next. Boleh slide selanjutnya. Lah, lalu apa yang menjadi keasikan kita ketika melakukan Zoominar malam hari ini? Fokus belajar kita malam hari ini selama setengah jam kita bakalan ngapain? Yang pertama adalah
Jeng jeng. Kita membedah sedikit banyak tentang similarity effect atau efek persamaan. Terus selanjutnya adalah equality. Kebalik. Similarity adalah sebuah efek kemiripan. Equality adalah persamaan. Similarity itu seperti layaknya orang kembar. Similarity itu adalah layaknya kita ngelihat orang kembar. Kenapa orang kembar punya tabiat yang sama? Kalau equality, kenapa orang mirip cenderung punya perilaku yang mirip? Bedanya mirip sama kembar apa? Nah, ini yang nanti akan kita bedah kalau kita mempelajari ilmu fisionomi, khususnya yang jalur freestyle. Sebagai gambaran, antara mirip dan sama itu adalah dua hal yang serupa tapi beda. Bedanya apa? Mirip itu belum tentu sama, sama belum tentu mirip. Bingung? Nggak usah dipikirin. Yang penting kita akan praktek aja. Next. Fokus belajar kita selanjutnya adalah tentang bagaimana kita menggunakan similarity dan equality effect itu untuk menganalisa karakter orang. Caranya gimana? Cara yang paling sederhana. Coba Anda on cam, masih on cam? Masih on cam ya? Masih on cam. Sekarang, coba Anda ngelihat orang yang ada di layar, itu ada nggak sih yang wajahnya kayak nggak asing banget sama Anda? Padahal belum pernah kenal. Boleh. Yang mau berpendapat boleh. Saya kok rasanya sama Pak Ayun kok kayak nggak asing ya. Kayak siapa gitu. Atau Pak Komang misalnya ngelihat kok Pak Andi kok saya nggak asing ya mukanya ya sama Pak Andi ya. Ada yang ngerasa kayak gitu ketika ngelihat wajah orang-orang yang lagi on cam saat ini, ada yang ngerasa kok saya nggak asing ya sama wajah-wajahnya. Boleh. Atau ketika ngelihat wajah semua yang hadir di sini ngerasa kok saya kayak asing banget sama orang-orangnya. Nggak masalah sebenarnya. Tapi ngelihat deh, lihat aja muka orang-orang yang ada di hadapan Anda yang lagi nyalain kamera. Apakah orang itu mukanya mirip dengan seseorang di masa lalu? Kenalan Anda, teman Anda, partner Anda, atau siapa? Boleh. Ngomong aja. Saya agak-agak gimana kalau cuma saya doang yang ngomong. Yuk, silakan. Bapak, Ibu-ibu. Kira-kira ada nggak sih yang kok saya ketika ngelihat bapak ini mirip siapa? Boleh, boleh, boleh. Ayo. Kalau saya ini coach, muka coach Fuad mirip sama adik tingkat saya di UMS. Jangan-jangan emang kayaknya Mbak kakak tingkat saya deh. Jangan-jangan lo ya. Angkatan berapa Mbak? Takutnya iya lagi. Bukan, bukan coach, bukan. Nah ya, nih rahasia. Satu di antara banyak rahasia tentang kemiripan yang Mbak Husnul sudah bicarakan. Itu kok sekelebat kok kayak ngingetin saya sama ini. Misalnya kalau Mbak Husnur tadi mengatakan, kok saya nggak asing ya sama Mas Wad ya? Mas Wad kayak adik tingkat saya ya. Biasanya
orang yang mirip itu kelakuannya mirip. Orang yang mirip itu kelakuannya mirip. Makanya kalau Anda mau tahu ya, ini sensitif sebenarnya. Tapi orang-orang yang punya kecenderungan pemarah, emosional, suka main tangan, itu mukanya sama bentuk tangannya sama. Jadi orang melakukan misalnya orang yang terbiasa mukul orang lain itu rata-rata punya kemiripan bentuk tangan. Kok gitu? Ah? Itu ada rahasianya. Kok ketika saya tadi Mbak Husnul mengatakan, kok Mas Fuad kok kayak adik tingkat saya? Bisa jadi emang kelakuan kelakuan saya itu ya kayak adik tingkatnya Anda. Lucu-lucu, bikin nabok aja gitu. Bawaannya lucu-lucu, nampolin gitu. Jadi songong tapi songongnya bener asik. Bahasa gitu. Ngomongnya kompeten. Nah, songongnya sesuai dengan kompetensi ya. Jadi ini bisa jadi patokan. Ini satu di antara banyak keajaiban kemiripan. Bahwa kalau ada orang mirip, nah ini mulai nih. Mukanya, ekspresinya itu udah mulai jahil nih. Oke, saya lihat ini nanti. Besok saya mau lihat ini mirip siapa ini. Jadi kalau Anda pengen tahu kelakuan itu, kelakuan orang itu kayak gimana? Ingat aja lagi, dia mirip sama siapa? Dia mirip siapa? Slide-nya ada. Kalau di slide, kita benar-benar mendalami salah satunya tentang similarity effect dan equality effect. Bahwa kalau Ibnu Razi mengatakan bahwa seseorang yang berwajah seperti pemarah, maka dia adalah orang yang lazimnya sebagai orang dalam kesehariannya selalu memarah. Makanya saya tadi mengatakan bahwa kalau orang itu rajin mukul, mukul sansa dengan mukul orang, itu kita bisa tahu cirinya dengan standar ini, similarity effect. Orang yang hobinya mukul sansa karena dia atlet, itu cirinya sama dengan orang yang hobinya sama. Nah, udah mulai kan? Mantep kan? Wajah Coach Rino sama Coach Fuad sama. Iya. Saya bocorin rahasianya. Kenapa kok lama-lama muka saya sama Coach Rino? Karena saya akhir-akhir ini nempel banget sama dia. Coach Rino kan udah kebukti tampan. Usia pernikahannya panjang. Saya kan lagi proses gitu. Proses panjang. Ya. Makanya saya nempel sama beliau. Makanya benar. Bahwa ketika Anda mau tahu karakter orang, lihat wajahnya. Mirip siapa. Ada banyak rahasia di balik kemiripan. Atau similarity. Terus bagaimana? Ya kita harus benar-benar, makanya saya bilang, Anda selepas dari Zoominar ini, minimal Anda bisa tahu orang itu karakternya gimana. Cuma ngelihat orang itu mirip siapa.
Di situ ada proses dejavu, di situ ada proses apa namanya, teringat memori tertentu banyak. Makanya kalau bicara tentang freestyle physiognomy, bicara tentang fisiognomi, sebenarnya kita bicara tentang ilmu budaya, ilmu seni dan budaya, gitu. Nih, dari tadi saya membaca, ada sertifikat nggak? Nggak penting sertifikat kalau kompetensi Anda nggak ada. Sertifikat mah ada kalau ikut, gitu ya. Mantep ya. Jadi kita akan sampai pada titik kejahilan sebenarnya. Kejahilan itu bukan jahil dalam artian bodoh, enggak. Jahil, jahil. Iseng. Belajar tentang similarity effect akan membuat kita iseng. Kita pasti akan habis ini ingat, dia mirip siapa ya? Boleh Anda ingat-ingat lagi orang-orang yang masih buka kamera. Kira-kira mukanya mirip siapa? Next. Biar ada tanya jawabnya. Soalnya diam-diam aja. Tentang equality effect. Wah. Kok Amanda Manopo mirip sama bakso? Kok David Beckham kok mirip sama es? Kok Dian Sastro kok mirip sama gambar hati? Itu maksudnya apa? Bahwa ternyata orang itu ketika dipersamakan dengan benda, maka sifat dari orang itu pun ya sedikit banyaknya mencerminkan kesamaan dengan apa yang menjadi sifat benda itu. Jadi banyak yang kita bedah itu banyak. Misalnya, nih praktek lagi yang gampang. Lihat, Anda boleh saling melihat. Masih ingat ya slide-nya yang tadi ya? Ada gambar bakso, ada gambar es, ada gambar hati. Kira-kira kalau Anda mau menganalisa orang, tuh lihat ya. Lihat wajah orang-orang di sekitar Anda. Anda mau menganalisa siapa? Terus Anda ingat bendanya. Kok saya ngelihat Pak Ismail, kok saya ingat bakso gitu. Misalnya kayak gitu ya. Anda boleh nembak kayak gitu. Terus tinggal ada sebut sifat bakso apa? Boleh. Ini biar interaktif. Kalau enggak saya udahan gitu. Ya, Bedanya saya sama trainer lain adalah saya tuh butuhnya rame. Anda jangan serius kalau sama saya. Bercanda. Kalau orang serius itu biasanya nggak tahu apa-apa. Orang yang bercanda itu biasanya banyak ilmunya. ya, silakan teman-teman semua yang hadir. Ayo. Masa harus dikomando Coach Rino? Saya sedih saya. Ayo, Anda ngelihat wajah siapa kok ingat makanan apa? Nah, itu. Soalnya Pak Andi mau nebak Bu Eka kok ngelihat ngelihat Bu Eka kok saya jadi inget tukang yang jualan mie ayam ya. Nah, ya tinggal diingat lagi tukang jualan mie ayam itu karakternya gimana? Boleh. Ah, pasif sekali. Padahal waktunya cuma satu, tinggal 15 menit. Kalau Pak Pijat Malangbong ini mirip. Saya ingat es dia. Dia orang yang udah cair. Wah, sedap. Eh, bener. Kayaknya orang yang cair. Wes, betul. Benar-benar saking cairnya. Masya Da- Allah. dari awal Zoom sampai sekarang, orang senyum terus kelihatan tadi. Mantap. Udah. Anda selesai.